Hai, balik lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Tidak sedikit cerita horor yang berseliweran tentang mes karyawan. Kali ini aku akan berbagi cerita horor dari sebuah akun bernama Kumang dari aplikasi Quora. Kak Kumang ini menceritakan tentang adik ipar dari abangnya yang mengalami gangguan di mes karyawan tempat abangnya bekerja, di mana adik ipar abangnya ini hampir saja dibawa oleh sosok yang ada di mes tersebut. Di sini aku akan menceritakan dari sudut pandang orang pertama ya, yaitu dari Kak Kumang sendiri. Jadi aku akan langsung membacakan tulisan dari Kak Kumang langsung. Tanpa berlama-lama, Spookyverse edisi Spooky Story chapter 9, yuk kita bahas. Cerita ini bukan di rumahku, tapi di base camp atau tempat tinggal abangku. Dan kejadian ini dialami oleh adik ipar abangku namanya Tinus. Tinus pernah bekerja di perkebunan sawit di desaku. Dia tinggal di base camp atau di mes karyawan bersama dengan abang dan kakak iparku yaitu kakak kandungnya dari Tinus. Mes ini ada 2 kamar. Kamar Tinus di sebelah kamar abang dan kakak. Tadinya Tinus sekamar dengan sepupunya yang bernama Kifli, tapi tidak lama karena Kifli ini pindah ke perkebunan sawit di daerah Binjai atau di kecamatan sebelah. Selama ada Kifli di sana, mereka sama-sama diganggu tapi masih aman lah. Paling sering diganggu saat tidur, selalu ketindihan sampai teriak malam-malam. Seperti mendapatkan mimpi buruk gitu. Kifli ini tidak tahan dengan gangguan yang membuatnya jadi tidak bisa tidur saat malam. Akhirnya memutuskan untuk numpang tidur di mes teman-temannya, meninggalkan Tinus sendirian di kamar itu. Setelah kurang lebih dari 3 tahun, Kifli pun pindah kerja. Kita lanjut ke gangguan yang dialami oleh Tinus. Tinus waktu itu masih gila-gilaan main Mobile Legends atau PUBG, sehingga dirinya sering banget begadang. Bahkan Tinus ini pernah diusir kakak karena setiap malam berisik dengan gamenya. Dia sampai nggak tidur selama seminggu full. Kalau diomelin, dia pergi dari rumah terus lanjut main game sama kawan-kawannya di salah satu tempat yang bentuknya tuh seperti menara gitu. Ada tangga ke atas, terus di atas tuh seperti ada bilik gitu ya. Di sana kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan, melihat kebun sawit yang luas. Mungkin menara ini dibuat untuk mempermudah memantau aktivitas perkebunan ini. Jadi tiap kali Tinus dimarahi oleh kakak, dia pasti bakal pergi ke menara ini. Bahkan banyak yang bilang Tinus ini gila. Tinus bilang dia bukannya nggak mau tidur atau nggak merasa ngantuk, tapi di kamarnya banyak sekali bayangan yang mondar-mandir di dalam. Sehingga dirinya merasakan panas dan sesak di dalam kamar. Akhirnya, Tinus pindahlah ke ruang tamu. Suatu hari, Tinus sedang bermain HP kayak biasanya di ruang tamu, dari siang sepulang kerja hingga sore hari, supaya abang pulang kerja nanti bisa langsung mandi nggak pakai ngantri lagi kan. Tapi Tinus ini nggak nyaut. Dia diam aja megangin HP-nya yang masih nyala. Gamenya juga belum di-quit. Tiba-tiba Tinus berdiri, kemudian jalan ke kamarnya, terus keluar lagi, jalan ke depan mes, masuk lagi ke dalam rumah, terus ke dapur, balik lagi ke ruang tamu. Jalannya cepet banget. Terus dia duduk bersila menghadap ke arah kamarnya. Kakakku sampai nggak ngedip tuh ngelihatnya. Akhirnya kakak tanya, "Kenapa kau?" "Apa? Nggak kenapa-napa kok aku," kata Tinus. "Terus kenapa kau jalan mondar-mandir kayak orang bingung gitu?" kata kakak. "Mana ada aku jalan. Dari tadi aku duduk di sini. Udahlah, mau tidur aku," kata Tinus lagi. Kemudian Tinus masuk ke dalam kamar. Pintu kamarnya dibiarkan terbuka, di dalam kamarnya juga dibiarkan gelap. Kakak menyusulnya ke kamar mau nyalain lampu kan. Tiba-tiba Tinus teriak, "Jangan!" Kakak kaget dan gak sengaja nendang kaki Tinus. Tinus bangun terus nanya, "Kenapa kak?" Makin aneh, kayak setengah sadar gitu Tinusnya. Terus kakak bilang, "Aku mau nyalain lampu, sekalian nyuruh kau mandi. Udah malam ini. Kau udah kerja seharian di lapangan, masa nggak mandi? Jangan kebiasaan kayak gitu kau," kata kakak lagi. Tapi Tinus menolak untuk mandi, katanya dingin. Bukannya bangun atau mandi, Tinus malah narik selimut terus memejamkan matanya. Sebelum tidur, Tinus bilang, "Jangan bangunin aku ya, biarkan aja lampunya mati. Sakit kepalaku, makin pusing aku lihat cahaya lampu." Akhirnya kakak keluar kamar, nggak jadi nyalain lampunya. Gak lama abang datang dari lapangan. Setelah masuk rumah, abang pun langsung ngambil handuk terus mandi, abis itu dia makan. Kakak nyusulin abang ke dapur, menceritakan keanehan Tinus tadi. Abang gak begitu mendengarkan, mungkin karena berpikir logis ya. "Ah, itu mungkin efek gila main game," kata abang. Terus tiba-tiba Tinus ini teriak dari dalam kamar, "Pergi! Pergi kau!"
Kakak sama abang langsung lari kan ke sana. Di sana, di dalam kamar, mereka melihat Tinus sedang melotot lihat ke plafon kamar. Wajahnya merah, kedua tangannya dikepalkan dengan keras, suaranya kayak kecekik, persis kayak orang sekarat meregang nyawa. Abang langsung larilah keluar rumah nyari bantuan. Tapi dia bingung mau minta tolong ke siapa. Akhirnya dia larilah ke rumah teman kerjanya, karena bapak dari temannya itu adalah seorang manang, siapa tahu bisa bantu. Tapi sayangnya, bapaknya udah pulang ke kampung. Kalaupun ada, bapaknya nggak pernah tuh menangani orang kesurupan. Karena tugas manang itu biasanya mengobati orang sakit aja. Manang memang bisa lihat hantu, tapi harus ada ritual lengkap dengan sajen. Lah ini kan nggak sempat ya. Tapi ada nih yang mereka tahu bisa lihat makhluk gaib atau hantu gitu, tapi beliau sedang ada di musola. Mereka bingung lah di situ. Mau manggil ke musola takut ganggu kan? Kalau tidak dipanggil kasihan Tinusnya. Takut fatal kalau kelamaan nunggu. Meskipun nggak yakin bapak itu nanti bisa bantu, mereka tetap mau nyoba. Akhirnya mereka nunggulah. Jadi selama nunggu, Tinus ini dibaca-bacakan doa aja. Terus dibasuh wajahnya sama kakak, ditekan-tekan ujung kukunya. Tinus nggak ngamuk, cuman ya itu, dia melotot dan tidak bisa berbicara. Kakak sampai nangis-nangis tuh lihat keadaan Tinus yang seperti meregang nyawa. Takut banget. Dia bilanglah ke anaknya, jangan keluar kamar ya nak, om lagi sakit. Anaknya masih kecil, jadi dikasih tontonan di HP biar diam dulu di kamar. Lama banget mereka nunggu sampai si bapak ini keluar dari musola. Di sana mereka dibantu juga sama tetangga di situ. Orang sebanyak itu nggak ada satupun yang bisa menyadarkan dan cuman mijit-mijit aja sambil manggil-manggil namanya. Karena nggak ada yang ngerti gimana cara menyadarkan orang yang kesurupan. Setelah si bapak yang mereka tunggu keluar dari musola, teman abangku langsung pergi ke sana menjemput si bapak. Si bapak bilang, iya bentar, saya ke rumah dulu, nanti saya langsung ke sana. Kebetulan rumah si bapak ini nggak jauh dari mes abang, jadi bentar aja nunggunya. Si bapak datang ke situ bawa botol kecil berisi air. Entah air apa. Agak berminyak gitu airnya. Air yang dibawanya kemudian dioleskan ke keningnya Tinus sama ke telapak kakinya. Lalu si bapak memejamkan mata, terus menuangkan air ke telapak tangannya kemudian dipercikin ke sudut-sudut kamar. Bawa keluar aja, panas di sini. Kata si bapak nyuruh abang dan yang lainnya untuk memindahkan Tinus ke ruang tamu. Cukup lama mereka megangin Tinus, akhirnya jari-jari Tinus ini mulai melemah, matanya juga udah melek dengan normal. Aduh, sakit kepalaku, rasanya mau muntah, kata Tinus sambil bangun lalu pergi ke WC terus dia muntah-muntah. Lama tuh dia di WC sampai akhirnya disusulkan sama kakak. Di sana Tinus lemes banget, gak mampu lagi dia berdiri. Aduh, sakit bener kepalaku kak, rasanya kayak dicincang, kata Tinus mijit-mijit kepalanya sambil mengernyitkan dahi. Kemudian Tinus dikasih air lah sama bapak tadi. Jangan tidur di kamar itu untuk sementara ya, kata si bapak. Kenapa dekku pak? Tanya kakak. Si bapak bilang, katanya ada hantu perempuan yang suka banget sama Tinus. Tadi sewaktu dia datang, hantu perempuan itu duduk di perut Tinus dan menekan kepala Tinus. Jadinya Tinus gak bisa gerak. Tapi si bapak memuji kekuatan Tinus karena nggak sampai kesurupan dan mampu melawan. Padahal udah dari tadi nunggu si bapak. Tinus masih sadar karena mampu melawan, bukan karena saya, kata si bapak lagi. Si bapak lalu nanya ke Tinus, sejak kapan kau diganggu? Tinus bilang, udah lama pak. Setiap malam saya diganggu, karena itu saya nggak bisa tidur. Perempuan itu selalu duduk dan menekan perut saya. Si bapak bilang, ada lubang kecil di belakang mes abang. Lubang itu sarangnya. Nanti tutup aja lubang itu ya, taburkan garam di atas lubang itu. Kemudian si bapak memberikan air sisa tadi ke Tinus untuk diusapkan ke seluruh tubuh sebelum tidur. Katanya, makhluk yang gentayangan di kamar itu tidak suka mencium bau dari air itu, tapi kemungkinan akan terus mengganggu, karena si bapak tidak bisa mengusirnya. Justru Tinuslah yang harus pindah dari kamarnya. Setelah kejadian itu, setiap harinya setelah maghrib, Tinus pasti bertingkah aneh kayak sebelumnya, sering ngomong sendiri, tapi justru saat ditanya kenapa, jawabnya nggak ada apa-apa. Justru dia yang nanya balik kenapa. Dia seperti tidak sadar sesaat, tapi kalau ditanya dia nyaut kayak orang bingung. Tatapan matanya kosong, tubuhnya jadi kurus, matanya udah berkantung karena jarang tidur, bibirnya juga pucat banget. Akhirnya, keluarga mencoba melakukan ritual tenung. Ritual ini tujuannya untuk mencari tahu dari mana datangnya gangguan itu. Jadi sedikit informasi, ritual tenung itu untuk nyari tahu sakit yang diderita pasien ini dikirim oleh orang yang berilmu hitamkah, atau dari hantu, atau dari sejenisnya. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, barulah dilakukan ritual belian jika dibutuhkan.
Belian ini ya terserah pada pasien mau berobat kemana dan seperti apa, yang penting udah ketemu tuh jawabannya. Untuk melakukan ritual ini hanya perlu beras kunyit, beras yang dicampur dengan kunyit halus, tali dari kulit kayu kalau di desa kami disebut sebagai percak, dan telur ayam kampung. Di dalam keluarga kami, bapaklah yang bisa dan biasa melakukannya. Beliau biasa dipanggil ke desa-desa terdekat untuk melakukan ritual ini. Setelah dilakukan ritual ini, Bapak bilang Tinus memang diganggu hantu. Bapak menyarankan Tinus untuk pindah dari sana, pulang ke kampung orang tuanya gitu. Bila perlu tinggal di sana aja, karena kata Bapak, hantu itu tidak bisa mengikuti sampai nyebrang sungai. Ya udah, Tinus langsung dijemput sama bapaknya. Di sana Tinus istirahat dulu selama 1 bulan, terus lanjut kerja di perkebunan sawit di kampungnya. Puji Tuhan, dia sembuh, bisa kerja dengan baik. Basecamp ini memang menyimpan banyak cerita horor. Hantunya di sana beragam, tapi tetap melokal ya, Indo banget lah pokoknya. Sebelum didirikan perusahaan, dikelola jadi perkebunan, warga sudah permisi-permisi dulu lah dengan penghuni tanah. Diadakan ritual untuk permisi-permisi, dan bapak angkatku yang memimpin ritual di sana pada tahun berdirinya perusahaan sawit di sana. Sebenarnya warga asli sana gak kaget ya dengan banyaknya penampakan hantu di sana, karena dulu tanahnya luas dan sekarang menjadi perkebunan sawit, perusahaan, hingga dibangun base camp. Memang dulunya tempat pembuangan mayat gitu. Kenapa dibilang tempat pembuangan mayat? Karena dulu tidak dikubur guys, langsung diletakkan di tanah. Mayat dibiarkan begitu saja hingga menjadi makanan hewan liar. Aku sendiri nggak tahu ya sejak kapan jenazah dimakamkan seperti sekarang. Jadi tidak heran kenapa di setiap tempat di sana ada penunggunya. Mungkin kalau mereka bangkit jadinya seperti sekumpulan zombie kali ya. Mungkin ada yang bingung juga nih, jadi gimana sewaktu mendirikan perusahaan di sana? Apakah ditimbun atau diapakan mayat di sana? Jawabannya nggak tahu. Mungkin ada yang udah tahu bahwa mayat harus dikuburkan, tapi yang saya dengar dari orang tua, dulu mayat diletakkan di tanah, belum sehari di tanah sudah menjadi makanan hewan liar juga. Salah satunya hewan misterius pemakan bangkai yang dipercaya masih ada hingga kini adalah jugam. Entah apa nama yang tepat untuk menjelaskan hewan ini. Mungkin hewan satu ini bisa masuk ke dalam kategori hewan mitologi kali ya, mungkin. Aku punya cerita tentang hewan satu ini, tapi lain kali aja ya ceritanya, kepanjangan nanti. Sekian dulu cerita dari aku, nanti aku akan lanjut lagi di cerita-cerita berikutnya. Nah itu dia guys cerita dari Kak Kumang yang menceritakan cerita horor tentang kejadian-kejadian yang terjadi di mes karyawan tempat abangnya tinggal. Kalau menurut aku cerita ini cukup menarik ya, karena ternyata masih banyak banget jenis hantu-hantu yang ada di Indonesia. Bukan hanya sekedar kunti atau pocong, tetapi masih banyak lagi makhluk-makhluk yang nggak familiar di telinga kita, tapi sangat mengerikan ya kalau dengar-dengar dari ceritanya. Gimana menurut kalian? Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Sekian dulu untuk Spooky Verse edisi Spooky Story kali ini. Sampai ketemu di Spooky Story chapter berikutnya.